penyidik. Para penyidik kan mempunyai alasan-alasan tentu kalau itu diadakan penahanan pada hari ini juga. Itu kan terserah dari penyidik itu. Dan pasal-pasal yang akan diberikan kepada Darul Surya ini ya tergantung dari penyidik. Kalau pasal-pasal itu memang 5 tahun ke atas ya, ganjarannya itu ya pasti akan ada penahanan. Dirinya tidak melakukan kesalahan. Mantan Menpora ini juga mengaku percaya diri bakal lolos dari kasus hukum, kendati dirinya tetap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya, gitu. Ada di Jakarta Pusat itu di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu. Sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya, orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada, Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kayaknya nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Kemudian apa yang saya ketahui? Apa yang saya takuni selama ini? Tentang latar belakang telematika saya seperti apa? Definisi telematika seperti apa? Ya itu yang saya jawab. Begitu kemudian pertanyaan ada tanggal itu dan serangkaian, saya bilang gini, sebuah namanya serangkaian, ya, saya balik ke dia. Namanya serangkaian tuh, rangkaian tuh dari awal sampai belakang. Nggak boleh serangkaian terus tiba-tiba saya ditanya yang di tengah. Nggak ada. Kemudian saya ditanya yang di belakang. Nggak boleh. Kalau dari awal sudah putus, putuslah pertanyaan itu. Dan yang menarik apa? Tadi memang saya mengecek apa sih yang sebenarnya mau ditanyakan. Ini loh Pak, ada 37 link yang ditanyakan. Oke, dari 37 link itu semua ada saya nggak? Nggak ada Pak. Bapak nggak ada di semua itu. Ya udah, selesai. Ngapain ditanyakan yang nggak ada saya? Meskipun mungkin 1-2 ada saya, tetapi itu sangat sporadik dan sangat minimalis. Dari 37 itu hanya beberapa dan itu di bawah 1/6-nya yang ada saya. Berarti kalau dari sisi prosentase, saya hanya dikatakan ada dan itu mungkin hanya di 1/6. Kemudian saya ditanya, apakah Anda punya akun media sosial? Saya jawab, tidak. Selesai, udah. Karena nggak apa? Terbukti saya tidak pernah melakukan posting. Berarti dari saya nggak ada posting. Saya tidak pernah melakukan penyiaran YouTube. Nggak ada, karena saya juga tidak punya YouTube. Ya kan gitu. Dan kalau misalnya saya diajak tampil di sebuah acara, siapa yang punya YouTube dong? Siapa yang tampil dong? Masa saya tampil di TV? Misalnya ada di Nusantara TV, di iNews, di Kompas, di Metro. Ada yang belum saya sebut? Nanti saya diprotes. Enggak ya? Nah itu kemudian saya diminta kemudian tanya, itu idenya dari mana, siapa yang ada di sana, kan ya nggak perlu, ya kan, saya diundang selaku narasumber. Kalau saya diundang narasumber, jangan salahkan saya, gitu loh, dan jangan salahkan TV-nya. Teman-teman saya bela loh ya, media, masa ini semua terus mau dibela, masa media mau dikriminalisasi semua, masa YouTube mau diundang semua, nggak boleh kayak gitu. Nah akhirnya, ya sudah, pemeriksaan itu akhirnya cepat sekali, apa yang bisa saya jawab dan saya jawab, meskipun tadinya memang saya harus tanda tangan 24 berkas, memang banyak ya 24 berkas, tapi masing-masing berkas itu semua sudah clear saya jawab dan saya jelaskan posisinya, bahkan saya jelaskan penggunaan Undang-Undang ITE di pasal 32 dan 35 itu seharusnya bagaimana, kemudian saya jelaskan juga soal bagaimana pasal 160 KUHP yang itu pasal penistaan ya, karena maunya tadinya ada tulisan itu penistaan, pasal penghasutan ya, saya jelaskan penghasutan itu sudah ada peraturan MA yang kemudian itu mengatur bahwa itu harus menjadi ada bukti, tidak hanya bukti formil tapi juga ada bukti material. Jadi harus ada yang benar-benar terbukti menghasut. Kalau misalnya dikatakan, oh ini ada yang terhasut Pak, misalnya ada peristiwa di Solo, katakanlah begitu ya, saya tanya, peristiwa di Solo tanggal 16 April itu ada saya atau enggak? Enggak ada Pak. Ya udah, kalau enggak ada saya ngapain ditanyakan? Jadi mostly semua pertanyaan tidak ada saya dan tidak perlu kemudian dilanjut. Jadi ya udah, tanda tangan, selesai. Total pertanyaannya berapa tadi? Total pertanyaannya memang cukup banyak. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu saya sayang saja ya, kenapa Polda harus menghabiskan tinta, menghabiskan kertas untuk menanyakan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan saya. Ada 118 pertanyaan dengan 52 halaman. Ya, dan semua saya jawab clear, tidak ada yang tidak saya jawab, ya. Jangan salah, saya bukan tidak menjawab. Semua saya jawab. Ya, semua saya jawab ke 118 pertanyaan itu dari awal sampai akhir
dan semua selesai. Jadi bukan menunda nanti akan ada lagi atau ini belum selesai atau nanti tunggu apa, enggak. Tidak ada itu, semua selesai dan alhamdulillah tadi pada print out yang ke-23 ya, itu ternyata kejadian lucu ini. Sama persis seperti yang kami alami di UGM, listriknya mati. Jadi agak lama nunggu setengah jam itu apa? Nunggu listrik hidup lagi dan kemudian nunggu itu ngeprint. Tapi sekali lagi petugas Polda Metro Jaya profesional dan unit 5 Kamnek begitu mati di situ mereka langsung membawa berkas itu keluar, file itu kemudian di print di unit lain yang masih nyala dan kemudian jalan lagi, jadi tidak terganggu. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya dan dengan sertijab Pak Kapolda yang baru, Pak Irjen Asep. Selamat. Pak Sore, apa yang berbeda di Bang Andi, selama ini kan pihak Roy klaim ya bahwa kerja-kerja mereka adalah kerja penelitian sehingga tidak tepat dipolisikan dan ini merupakan upaya kriminalisasi, bahkan tadi dibilang bahwa ada intensi jahat. Tanggapan Anda, Mas Andi? Ya, menurut saya ini bukan masalah kriminalisasi di sini. Ini kan sudah jelas. Ya, mens reanya juga ada di sini. Hanya ini dibungkus dengan penelitian-penelitian. Tapi pada dasarnya itu semua itu bukti-bukti kan sudah ada gitu di tangan penyidik. Jadi apapun yang dilakukan itu saya pertama-tama menghormatilah apa yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo ya dalam hal ini menghadiri acara pemeriksaan ini yang sekarang. Yang kemarin kan minggu kemarin dengan alasan yang menurut saya tidak masuk akal ya. Dibuat-buat ya untuk menghindari pemeriksaan ini. Buktinya ya tanggal 18 itu juga menghadiri buku Jokowi White Paper itu ya yang notabene ditolak oleh UGM itu sendiri. Dan hari ini hadir. Jadi tidak ada lagi berkata-kata lagi bahwa ini ada kriminalisasi. Tinggal hadapi saja itu ya. Dan berikan evidence baru kalau itu memang memperkuat dari pembenaran yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo itu. Dan saya yakin ini bisa sampai panjang, ini bisa 12 jam gitu Mbak. Oke, panjang. Kenapa bisa sampai ada keyakinan sampai 12 jam? Apakah akan ada langsung penetapan tersangka nih? Dapat kabar nggak nih Bang? Ya kita lihat aja, kalau kemarin Abraham Samad beda 10 jam, ya kalau dia kan bukan saksi terlapor utama menurut saya. Ya yang ini kan yang pemain utama semua ini. Ibaratnya kalau di dalam drama itu primadonanya semua ini kan. Nah ini pasti akan membutuhkan suatu intensitas pertanyaan-pertanyaan itu yang jadi artinya ini ada keyakinan bahwa akan ada penetapan tersangka? Sepertinya saya tidak akan mendahului dari penyidik ya. Ya sepertinya kalau memang itu ada alat bukti yang sangat kuat sekali dan memang pasal-pasal yang memberlakukan itu harus ada penahanan, saya rasa akan dilakukan oleh penyidik. Bung Andi. Bang, ada kriminalisasi kalau misalnya jadi ada tersangka penetapan di minggu ini? Ya ini kan kita nggak bisa mendikte para penyidik. Para penyidik kan mempunyai alasan-alasan tentu kalau itu diadakan penahanan pada hari ini juga. Itu kan terserah dari penyidik itu. Dan pasal-pasal yang akan diberikan kepada Roy Suryo ini ya tergantung dari penyidik. Kalau pasal-pasal itu memang 5 tahun ke atas ya, dan ganjarannya itu ya pasti akan ada penahanan.